Hai guys semuanya, perkenalkan nama aku Rizko Misbahul Gula Muksin. Saat ini aku sedang berkuliah di Cakrawala University, program studi Data Science. Di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian dan ngejelasin studi kasus dari Nested Loop, yaitu mengecek likes postingan di Instagram. Nah, sebelum kita masuk nih ke studi kasusnya, aku mau jelasin dulu sih. Aku mau jelasin dulu apa itu nested loop. Nested loop ini secara definisi merupakan sebuah sebuah struktur dalam pemrograman di mana satu loop ditempatkan di dalam loop lainnya. Dalam struktur ini, loop yang ada di dalam atau inner loop akan selalu berjalan penuh untuk setiap satu kali loop yang ada di luar atau outer loop. Jadi maksudnya gini, nested loop itu perulangan yang bersarang atau bercabang gitu. Jadi kalau misalnya kalian melakukan suatu kegiatan berulang di dalam kegiatan berulang lainnya gitu. Misalnya di sini aku ada kalimat setiap hari aku melihat pesan WhatsApp yang masuk ke nomor aku. Nah, di situ tuh sebenarnya ada dua perulangan, guys. Yang pertama itu ada setiap hari ini itu kan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik lagi ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik lagi dari Senin sampai Minggu, balik lagi dari Senin sampai Minggu. Itu kan termasuk perulangan ya. Jadi kayak setiap hari gitu. Setiap hari kan termasuk perulangan gitu. Kita nih hidup setiap hari itu sebenarnya melakukan kegiatan yang bukan kegiatan. Kita bangun di hari yang sama, gimana ya jelasnya? Kayak di setiap hari ini tuh sebenarnya kita melakukan perulangan, guys. Jadi setiap kita bangun pagi sampai tidur lagi, besoknya kita bangun pagi, terus tidur lagi, itu perulangan. Nah, di dalam setiap hari ini aku mengecek pesan WhatsApp yang masuk. Nah, pesan WhatsApp yang masuk itu merupakan loop yang kedua atau loop yang di dalamnya. Jadi kayak pesan WhatsApp yang masuk itu merupakan kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang kali setiap hari gitu. Jadi setiap hari, misalnya hari Senin kita ngelihat pesan yang masuk itu, pesan WhatsApp yang masuk itu ada 300 pesan. Terus hari Selasa kita lihat lagi ada 475 pesan. Jadi kayak ada perulangan, yaitu kita melakukan kegiatan melihat pesan WhatsApp yang masuk di dalam suatu perulangan, yaitu perulangannya ini setiap harinya. Jadi kayak loop yang di luar itu tuh setiap hari, yang di dalam ini tuh pesan WhatsApp yang kita selalu cek yang masuk gitu. Nah, kode program yang kita pakai itu, yang aku pakai itu for. Sebenarnya di sini ada dua, for sama while. Cuman aku pakai for karena lebih praktis. For, jadi kode yang untuk loop yang di luar itu for i in range outer range. Jadi i ini itu merupakan variabel, kalian boleh pakai apa aja, boleh pakai a, b, c, kamu, aku, dia, pokoknya apapun itu variabel. Intinya jenisnya variabel bukan bilangan tetap. Kayak bilangan integer kayak satu 2 3 itu nggak boleh karena itu nanti kebacanya bilangan tetap karena itu bilangan yang udah pasti gitu. Kalau variabel kan bilangan yang belum pasti. Nah, untuk loop luar itu kodenya for i in range outer range. Nah, untuk yang di dalamnya itu sama aja, cuman kita pakai variabel yang berbeda dan dalam kurung range-nya itu juga yang berbeda. Loop yang di dalamnya itu di sini kita pakai variabel j dan dalam kurungnya itu inner range, bukan outer range. Kalau misalnya kita pakai outer range itu kita pakai range yang ada di loop yang di luar, nggak relevan. Jadi kita pakainya yang range yang di loop di dalam gitu. Next ini studi kasusnya. Di sini aku pakai studi kasus. Misalnya kita ingin memeriksa berapa banyak dan siapa aja yang nge-like postingan akun yang muncul di feeds Instagram kita. Nah, misalnya kita setiap hari nih, kalau misalnya kita scrolling itu kan kayak kita selalu ngelihat postingan-postingan gitu kan, dari postingan satu sampai postingan berapapun itu sampai kita berhenti scrolling. Itu tuh termasuk perulangan karena kita melakukan aktivitas yang sama, yaitu scrolling postingan-postingan di feeds Instagram kita gitu. Nah, itu loop yang di luar. Loop yang pertama itu kita melihat postingan-postingan. Loop yang kedua atau yang di dalamnya itu nama akun yang like postingan-postingan tersebut. Jadi di setiap kegiatan kita nge-scroll postingan itu kita melakukan kegiatan lain, yaitu kita melihat siapa aja yang nge-like postingan-postingan tersebut. Misalnya postingan pertama yang nge-like itu ada si A, B, C. Postingan kedua yang nge-like si D, E, F gitu. Jadi kayak ada perulangan di dalam kegiatan perulangan gitu. Nah, nih misalnya ada contoh. Postingan pertama yang like itu Lala dan Budi. Postingan kedua yang like Dika, Mesya, dan Ayu. Postingan ketiga Cinta, Bella, dan Gita. Nah, di sini aku pakai contohnya tiga perulangan aja.
Kalian bisa pakai contoh 4 perulangan, 5 perulangan, berapa setelah kalian. Pokoknya di sini aku pakai 3 aja. Nah, aku mau jelasin nih step jalannya program. Jadi di sini dia itu nggak ngejalanin kayak perulangan satu baru perulangan ke, jadi jadi kayak perulangannya tuh nggak yang apa ya, yang 4i yang atas dulu dijalanin semua terus baru yang 4i di dalamnya, nggak kayak gitu. Jadi kita kayak bikin perulangannya itu dari berurutan. Misalnya step pertama itu kita ngejalanin loop pertama, loop luar yang pertama, yaitu postingan satu kan. Postingan satu, di dalam postingan satu itu kita jalanin loop yang kedua, loop yang di dalam, yaitu yang pertama itu Lala nge-like, Budi nge-like. Jadi kayak kita selesain dulu loop yang di dalamnya, baru kita pindah ke loop selanjutnya di loop yang di luar, yaitu postingan kedua gitu. Jadi nggak yang kayak eh, outputnya itu atau keluaran dari kode yang udah kita program itu nggak postingan satu, postingan dua, postingan tiga, terus baru nama-namanya nggak kayak gitu. Jadi kayak postingan satu dulu nih, kita postingan satu dulu nih outputnya, baru nanti nama-nama dari yang like di postingan satu itu. Baru kalau misalnya di loop yang di dalam ini tuh udah terjalan semua, udah kebaca semua, baru kita pindah ke loop yang kedua di loop yang di luar, yaitu postingan dua gitu. Semoga ngerti. Ini ngerti deh. Nah, misalnya step pertama itu yaitu kita em, print dulu nih loop yang di luar, yaitu postingan satu yang like itu Lala dan Budi. Nah, kalau misalnya yang di dalam loop yang di dalam ini udah terjalanin semua di postingan yang pertama, baru kita pindah ke loop yang di postingan kedua. Yang di postingan kedua itu ada Dika, Mesha, sama Ayu yang like. Kalau misalnya tiga-tiganya udah kejalanin semua, udah ke apa ya namanya? Udah kebaca semua, baru kita pindah ke postingan yang ketiga, yaitu yang like Cinta, Bella, Gita, dan begitu seterusnya sampai selesai. Jadi kayak em, alur kerjanya itu dari loop di dalam dulu nih, baru ngebaca yang loop yang di luar dulu, baru ngebaca yang loop di dalamnya. Jadi kayak loop yang di dalam dari loop yang di luar itu harus kebaca semua dulu, baru dia bisa next ke loop luar selanjutnya gitu. Jadi di sini kita akan membuat kodenya. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita bikin dulu variabelnya. Di sini kita pakai nama variabelnya itu likes. Nah, isi dari variabel ini adalah merupakan anggota-anggota akun yang likes di masing-masing postingan. Nah, untuk membuat variabel ini, kita tulis dulu nama variabelnya yaitu likes. Terus kita tulis sama dengan, baru kita bikin listnya. Di sini kita pakai kurung siku. Untuk anggota pertama, itu ada Lala dan Budi. Ini akun yang nge-like postingan pertama. Di. Nah, untuk yang nama-nama akun nge-likes di postingan kedua, itu ada, sorry, itu ada Dika, Dika, Meisha, dan Ayu. Lanjut, yang nge-like di postingan ketiga, itu ada Cinta, Bella, dan Gita. Nah, ini udah kita buat variabel dari list nama-nama anggota yang nge-like di masing-masing postingan. Untuk anggota list pertama itu anggota-anggota akun yang nge-like postingan pertama. Untuk anggota list kedua itu akun-akun yang nge-like di postingan kedua. Untuk anggota list ketiga itu akun-akun yang nge-like di postingan ketiga. Nah, kalau misalnya kita udah buat variabel likes ini, bisa kita lanjut membuat em, sintaks atau kode loopingnya. Kita mulai dari looping luar dulu. Di sini kita pakai sintaks for i in range, for i in range, buka kurung,
learn likes. Titik 2. Nah, ini sintak pertama untuk loop luar. Maksudnya itu, di sini kita untuk setiap variabel i itu akan mencetak sesuai dengan jumlah i-nya itu sesuai dengan panjang dari variabel likes yang udah kita buat di atas, panjang dari list likes yang udah kita buat di atas. Di sini kan panjangnya ada 3 ya, karena dia ada 3 postingan, anggota-anggota yang like di postingan pertama, anggota-anggota yang like di postingan kedua, dan postingan ketiga. Jadi dia ada 3, panjangnya itu 3 gitu. Next, kita bisa langsung bikin sintaks print-nya. Sintaks print ini untuk mencetak eh, isi dari kode di dalam print ini, di dalam kurung, di dalam kurung ini. F postingan buka kurung, kurung kerawal, i plus 1,2. Nah, ini sintaks kedua untuk yang di loop luar. Jadi, nanti untuk setiap i di range learn likes, dia akan mencetak postingan, kata postingan diikuti dengan i plus 1, yaitu i ini adalah banyaknya. Ini merupakan angka yang menentukan anggota list yang udah kita buat di atas. Nah, karena di Google Colab ini I itu akan terbaca mulai dari 0, bukan dari 1, sedangkan yang ingin kita eh, cetak itu merupakan postingan 1, bukan postingan 0, jadi di sini kita tambah dengan 1. Karena kan tadi yang udah saya bilang, I ini itu mulai dari 0, maka supaya dia 1 ditambah dengan 1. Jadi, untuk postingan 1, dia akan mencetak postingan 1,2. Next, ini untuk loop luar udah jadi. Kita bikin loop yang di dalamnya. For kita pakai for user, variabelnya kita pakai user, for user, in, likes, kurung siku, kurung siku, i, titik 2. Ini yang di loop dalam. Di sini maksudnya itu, untuk setiap masing-masing variabel user, dia akan mencetak anggota list like sesuai dengan i-nya. Kalau misalnya i-nya 0, karena kan di Google Colabs itu kan udah seperti yang udah saya bilang tadi, dimulainya dari 0. Kalau misalnya i-nya 0, itu dia akan mencetak Lala dan Budi gitu, sesuai dengan anggota list yang ada di atas, sesuai dengan i yang akan terjalan nanti pada sistem. Kalau udah bikin syntax for, baru kita bikin print. Print, buka kurung, F, kutip 2, kurung kerawal, user, nge-like. Nah, ini untuk sintaks loop dalamnya udah jadi. Jadi ini nanti dia akan mencetak user. User ini itu maksudnya adalah nama-nama akun yang nge-like di masing-masing postingan, diikuti dengan kata strip, diikuti dengan simbol strip, dan kata nge-like. Kalau udah, tinggal kita tambahkan sintaks print buka kurung. Ini untuk mencetak spasi. Sekarang coba kita running. Oh maaf, dia kurang ke dalam. Nah, ini hasilnya, hasil dari running code-nya. Jadi, maksudnya itu, di sini dia akan mencetak dulu nih loop yang di luarnya, yaitu kan hasil outputnya adalah postingan keberapa aja, dimulai dari postingan pertama, titik 2. Baru kalau udah, dia langsung menjalani sintaks yang di loop dalamnya, yaitu print user yang like gitu. Di sini kan usernya ada 2 ya, yang like postingan itu, yaitu Lala dan Budi. Jadi, postingan 1,2 Lala strip nge-like, Budi strip nge-like. Kalau udah dia akan mencetak spasi, baru lanjut ke postingan kedua sampai ke postingan ketiga. Seperti itu. Sekian yang bisa aku jelasin. Apabila ada kesalahan kata, aku ucapkan mohon maaf. Terima kasih.